Kisah ini bercerita tentang aku, Rahma, dan pesan WA. Rahma adalah sosok gadis tomboy, agak berbeda perangainya dari cewek pada umumnya. Di saat cewek-cewek pada umumnya suka drama Korea, grup band Korea, dan oppa Korea, Rahma malah suka aliran band metal kayak Avenged Sevenfold dan Slipknot. Sampai suatu hari, Rahma yang baru pulang sekolah dan tidur-tiduran di kamar, dan pas sengaja mengklik link yang langsung menuju ke salah satu penampilan idol group bernama JKT48. Rahma seketika jatuh cinta, bukan ke membernya, tapi lebih kepada penampilan yang memukau dari idol group JKT48. Seolah Rahma terhipnotis oleh penampilan JKT48 dan mulai menjadi fans berat yang disebut Wota. Bersama aku, Dika, seorang pria biasa, suka membaca dan penyendiri, yang dulunya Rahma ejek karena suka hal-hal semacam itu. Benci jadi cinta, seolah ejekan Rahma padaku kini juga berlaku untuknya. Selain sebagai tetangga, tumbuh bersama, dan jadi teman masa kecil, kami berdua akhirnya menyukai JKT48. 10 tahun kemudian, kami sudah tidak lagi menjadi fans JKT48. Kami berdua bekerja sebagai salah satu tim pengacara hukum, namun takdir seolah menuntun kami untuk kembali bernostalgia sebagai fans JKT48. Sepulang meeting dengan klien di FX Mall, tempat markas teater JKT48 berada, kami lalu menonton kembali pertunjukan teater JKT48 setelah bertahun-tahun tidak pernah menonton. Kisah ini pun dimulai. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, ia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi hari. Aku. Mu dengan senyum karamelku. Halo semuanya, namaku Freana. Di perjalanan pulang dari teater JKT48, udara malam menusuk kulit. Bulan bersinar terang dan kerlip bintang menghiasi malam. Aku nebeng motornya Rahma. Saat motor berhenti karena lampu merah, aku memecah keheningan dengan berkata kepada Rahma, Tadi seru juga ya, berasa nostalgia waktu zaman jadi Wota. Iya seru. Dik, kayaknya aku bakal ngewota lagi deh. Pasti karena ngelihat performnya si Friana kan? Udahlah, kita berdua tahu akhirnya bakal gimana. Dunia kita sama dunia para idol itu berbeda. Toh, suatu hari Friana bakal lulus juga. Kalau itu aku juga tahu. Tapi saat ngelihat Freana yang masih usia 13 tahun bisa perform sesemangat itu, rasanya kayak semangatnya nular ke aku gitu. Gimana kalau kita bikin taruhan? Aku bertaruh, kalau hero Mobile Legends itu... Beda Dika, hero Mobile Legends itu namanya Freya. Member ini namanya Freana. Iya, aku bertaruh, kalau si Freana itu gak bakal bersinar kayak generasi 1 atau 2.
dia paling bakal jadi member biasa-biasa aja terus lulus. Fase hidup berikutnya, Friana bakal jadi mbak-mbak usia 20-an biasa yang kerja demi bisa bayar cicilan, makan, dan biar bisa terus skincarean kayak kamu. Oke, kalau gitu aku bertaruh sebaliknya. Aku yakin kalau Friana bakal bersinar seperti matahari di pagi hari dan tumbuh sebagai gadis cantik seperti kelopak bunga sakura yang baru merekah. Aku mengerutkan dahi, terpikir untuk mencoba memenangkan pertaruhan ini dengan mudah. Aku lalu menepuk pundak Rahma sambil berkata, Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Hapus memori waktu nonton teater sepulang meeting hari ini. Sepulang meeting, kita bukan ke teater, tapi ke lobi hotel ngopi harga 80.000. Rahma lalu mendongakkan kepalanya dengan kuat ke arah belakang, menghantam tepat di bibirku hingga berdarah. Aku berteriak, Jangan coba-coba hipnotis aku lagi. Di tengah kesadaran yang perlahan menghilang, aku berusaha menahan rasa sakit karena bibirku berdarah hebat. Sedetik kemudian, semua jadi gelap. Aku bermimpi kembali ke masa saat Rahma pernah patah hati luar biasa karena seorang pria. Cinta dan pacar pertama Rahma saat SMP kelas 3. Selingkuh darinya. Seingatku, aku dan Rahma sama. Hanya tinggal berdua bersama ibu kami. Sebab ayah dan adik Rahma meninggal dunia karena kecelakaan. Sementara aku kehilangan sosok ayah sejak sekolah dasar. Anehnya, ibu Rahma justru mendatangiku yang saat itu terkenal di 3 RT karena bisa nyembuhin orang pakai hipnotis. Aku tidak bisa menolak permintaan ibu Rahma, sebab sewaktu aku kecil, beliau pernah menyelamatkan nyawaku hingga tangannya terluka. Pada masa itu, aku akhirnya berhasil menghipnotis Rahma, membuat Rahma perlahan-lahan mau kembali makan dan minum. Kejadian itu membuat aku dan Rahma jadi sedekat ini. Semesta terkadang bertindak sesukanya. Aku dan Rahma sudah tidak lagi sering bertemu. Sejak aku memutuskan pindah rumah dan pekerjaan. Sebab ibuku memutuskan menempati rumah warisan miliknya yang ada di kota sebelah agar keluarga kami tak lagi perlu membayar kontrakan setiap bulan. Sesekali, aku mengomentari story Instagram Rahma, terutama ketika Rahma memposting kegiatannya saat datang ke event JKT48, seperti to shoot dan meet and greet bersama para member JKT48. Rahma tampak bahagia ketika kembali menjadi wota, apalagi saat aku lihat wajah Rahma di salah satu postingan, tampak berseri ketika berfoto berdua bersama Oshinya Friana. Berbulan-bulan kemudian, virus corona tiba di Indonesia. Kehidupan manusia di seluruh dunia berubah. Banyak toko tutup karena orang-orang dibatasi untuk berkumpul dan bepergian. Aku mendapat kabar dari berita di sosial media kalau JKT48 akan bubar. Aku tiba-tiba teringat soal taruhanku dengan Rahma di atas motor. Sebab luka di bibirku karena hantaman helm Rahma yang amat keras masih membekas. Aku mencoba menghubungi Rahma lewat WhatsApp. Setelah menghabiskan waktu untuk membaca banyak berita soal JKT48, aku menemukan kebenaran kalau JKT48 tidak bubar, tapi melakukan rekonstruksi. Sederhananya, JKT48 melakukan pengurangan jumlah member dan staf JKT48 secara besar-besaran. Kabar baiknya, Friana tidak termasuk sebagai member yang mengalami rekonstruksi. Lusa, aku kembali mencoba menghubungi Rahma sebab chatku di WhatsApp di hari sebelumnya hanya dibaca oleh Rahma. Aku yang hari itu lagi senggang, lalu memutuskan untuk menemui Rahma di rumahnya. Dengan protokol kesehatan yang ketat, aku menempuh perjalanan 3 jam menggunakan kereta. Selama di kereta, aku terus penasaran. Sebab belasan tahun bersahabat, baru kali ini Rahma tidak membalas pesanku dan hanya membacanya. Aku harap Rahma punya alasan yang jelas. Pikiranku mencoba menerka-nerka. Mulai dari Rahma yang mungkin saja punya pacar posesif, kehabisan kuota, handphone Rahma rusak, Rahma ketiduran 2 hari, sampai ke pikiran ekstrim seperti Rahma diculik alien, terus dibawa keluar angkasa kayak karakter Marvel bernama Peter Quill atau Star-Lord di film Guardian of the Galaxy. Setibanya di stasiun, aku lalu memesan ojek online untuk menuju alamat rumah Rahma yang hanya beda 1 RT dari rumah kontrakanku dulu. Sesampainya di depan rumah Rahma, aku memencet bel pintu lalu mengucap salam. Terdengar suara pintu yang sedang dibuka kuncinya.
Seorang wanita tua membukakan pintu. Dengan tangan yang gemetar, ia lalu memakai kacamata miliknya yang menggantung di leher. Siapa ya? Aku lalu memperkenalkan diri. Saat setelah aku memperkenalkan diri, tampak air mata jatuh dari ujung mata wanita tua itu, seolah dia sudah lama menungguku. Dika. Oh, sudah lama ya. Sekarang kamu sudah sangat tinggi dan makin ganteng saja. Aku lalu mencium tangan wanita tua itu sebagai bentuk adab dan rasa hormat. Dari suara dan bekas luka bakar di tangan, aku langsung tahu kalau wanita tua ini adalah Ibu Rahma. Sebab Ibu Rahma sewaktu aku kecil dulu pernah melindungi wajahku pakai tangannya saat air mendidih keluar dari dispenser yang aku iseng tekan karena penasaran. Ibu Rahma lalu mengelus kepalaku dengan lembut. Oh, Dika. Jauh-jauh ke sini. Ada perlu apa, Nak? Aku lalu menjelaskan kalau kedatanganku adalah untuk menemui Rahma. Seketika wajah Ibu Rahma tersenyum. Ibu Rahma memintaku menunggu sebentar. Ia lalu masuk ke dalam rumah, lalu kembali ke depan pintu tempat aku menunggu. Dengan tangan gemetaran, Ibu Rahma memberikan handphone Rahma kepadaku. Air mataku seketika jatuh. Kakiku lemas dan jantungku berdegup kencang saat kulihat sebuah pesan WA yang tidak sempat Rahma kirim untuk membalas pesanku 2 hari lalu. Pesannya bertuliskan, Syukurlah Friana bisa bertahan. Itu artinya aku menang taruhannya, Dika. Oh iya, maaf kalau aku baru bilang ini sekarang. Sebenarnya malam saat kita nonton teater dan aku ngeliat Friana, aku seperti ngeliat Alana, adik sayanganku. Dulu, sewaktu kita jadi wota, Alana jadi ikut-ikutan suka JKT48. Alana di atas kasur sambil loncat-loncat teriak. Kalau suatu hari nanti, Alana bermimpi untuk bisa menjadi member JKT48. Tapi, takdir berkata lain. Alana meninggal karena kecelakaan. Malam itu, saat aku ngeliat Friana, seolah aku ngeliat Alana, yang akhirnya bisa ngewujudin impiannya. Makasih ya Dika, karena terus ada buat aku. Waktuku mungkin gak banyak, soalnya kata dokter, kompilasi penyakitku udah terlalu parah. Belum lagi sekarang lagi masa-masanya corona. Jadi, aku titip Alana ke kamu ya Dika. air mataku seketika jatuh bagai air terjun Niagara. Aku berteriak dan menangis terisak. Ibu Rahma berusaha menepuk pundakku agar aku bisa kuat melepas kepergian Rahma. Sebelum pulang, aku mengobrol sebentar dengan Ibu Rahma di ruang tamu. Rumah tua itu tampak berdebu dan tak terawat. Ibu Rahma ternyata juga mendukung Rahma yang menganggap kalau Friana mirip dengan Alana. Aku lalu diajak Ibu Rahma melihat kamar Rahma. Aku melihat banyak sekali foto Alana yang disandingkan dengan Friana. Beberapa merchandise dan poster JKT48 menghiasi kamar Rahma. Perhatianku lalu tertuju pada satu poster band Avenged Sevenfold dan Slipknot yang menempel dan tidak berubah posisinya sejak terakhir kali aku main ke kamar Rahma. Itu terjadi belasan tahun lalu saat Ibu Rahma memintaku menghipnotis Rahma. Setelah melihat kamar Rahma, aku jadi setuju kalau Friana sangat mirip dengan Alana. Sebelum pulang, aku bertanya kepada Ibu Rahma di mana Rahma dimakamkan, karena aku ingin berkunjung secara langsung. Ibu Rahma memberitahu, lalu memberikan sesuatu kepadaku. Dika, ini helm Rahma buat kamu. Tolong diterima ya. Kata Rahma, ini bentuk permintaan maafnya ke kamu. Soalnya Rahma udah sering ngebuat bibir Dika luka. Sambil menahan air mata, aku menerima helm pemberian Rahma, lalu berpamitan pulang kepada Ibu Rahma. Tiba di makam Rahma, aku berdiri memandangi batu nisan Rahma, lalu membacakan doa, menebar bunga, menyirami makam dengan sedikit air, dan membersihkan ilalang yang tumbuh merambat di area makam. Aku pikir
hari ini kita bakal nostalgia lagi. Makan di Amigos, jalan-jalan keliling kota sambil ngobrol. Terus tiap aku ngejoke dan ngebuat kamu tersipu malu atau kesel, kamu bakal ngebenturin helmmu ke arahku. Udah ratusan kaca, helmku rusak gara-gara kamu tahu. Kenangan bahagia saat bersama Rahma seketika terputar di ingatan. Mataku berkaca-kaca karena menahan tangis. Sambil mendongakkan kepala, melihat ke arah langit, aku kembali berkata, Rahma, maaf, aku gak bisa balik jadi wota lagi buat ngedukung Alana kayak apa yang kamu minta di pesan WA. Alasannya, selain karena faktor uang dan usia, ngewota lagi bakal ngebuat aku terus ingat kamu. Tapi, aku bakal nulis cerita tentang kamu yang jadi wota lagi. Tentang kamu yang ngelihat Alana di diri Friana. Dan aku harap dari tulisanku, perasaanmu bisa tersampaikan ke Friana. Rahma, makasih untuk semua waktu, rasa, kenangan, dan helmnya. aku lalu menaruh kotak berisi cincin di atas makam Rahma. Yang tadinya aku siapkan untuk melamar Rahma. Mengubur dalam-dalam perasaan cintaku ke Rahma yang tak pernah tersampaikan selama belasan tahun. Aku kemudian pulang dengan perasaan campur aduk. Di kereta, beberapa penumpang memperhatikanku yang menangis sambil tersendat-sendat. Mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa ada pria berambut cepak, berewokan, menangis sesenggukan sambil memeluk helm. Sebagai penulis, aku berusaha menyiapkan tulisan ini dengan matang. Beberapa waktu berlalu, benar kata Rahma. Kini, di usia Friana yang ke-17 tahun, ia bersinar sangat terang seperti matahari pagi dan cantik seperti bunga sakura yang mekar. Aku jelas-jelas kalah taruhan. Jadi, aku hanya ingin berterima kasih. Terima kasih karena telah membaca kisahku dan Rahma, yang mungkin akan kamu lupakan suatu hari nanti. Friana bagai pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian yang Rahma titipkan. Impian adiknya Alana yang membuat Rahma kembali menjadi wota dan mendukung Friana sepenuhnya. Kejadian ini membuatku punya pandangan baru tentang mereka yang sangat mengidolakan sesuatu di era ini. Dengan berbagai sebutan seperti wibu, wota, K-popers, atau mereka yang mendukung para seniman dari karya. Semua orang semacam itu masing-masing punya alasan, dan mungkin tidak seharusnya alasan itu aku pertanyakan, remehkan, atau iseng membuat taruhan. Apapun bentuk dukungan atau kekaguman, selama itu tidak berlebihan, sehingga menjadi fanatisme buta, ya silakan saja. Pada sesi video call bersama Friana, kisah ini kuceritakan sangat singkat di sesi video call. Halo kak, Halo juga Friana, nama kamu siapa? nama aku Dika, salam kenal. Salam kenal juga. Sambil membantu ibu menyiapkan masakan untuk kami berbuka puasa, aku bercerita kepada ibu. Kuceritakan kisah yang sama seperti yang kamu sudah lihat pada penampilan drama kami. Ketika masuk ke bagian cerita saat aku disambut oleh Ibu Rahma di rumahnya, ibuku memotong ceritaku, lalu berkata, Loh, kalau nggak salah, bukannya Ibu Rahma udah meninggal sehari setelah kita pindah rumah? Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, ia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita
kita berjanji, jadi manis jadi saksi.